Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali Rega menyapa kalian semuanya nih ya. Alhamdulillah, gimana kabar kalian semua teman-teman sobat RD? Wah, Rega kangen nih ke kalian semuanya nih ya. Alhamdulillah di tahun 2022 ini Rega bisa mengupload video buat teman-teman semuanya dan bisa menyapa kalian semuanya kembali. Oke, video pertama Rega di tahun 2022 ini Rega bakalan menyapa teman-teman semuanya, sobat RD yang sudah punya keinginan, yang sudah punya cita-cita untuk bisa masuk di sekolah kedinasan, khususnya di IPDN. Ya, jadi tetap stay tune di channel RD Prasetyo karena kita bakalan memberikan motivasi dan semangat dan juga tips triknya buat kalian bisa lolos di tes IPDN, teman-teman. Ya, namun di video ini yang pertama kali Rega belum membahas soal IPDN ya. Sabar ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu lebih dahulu, kalian bisa nonton video-video yang udah lama ya, oke? Nah, jadi video pertama ini Rega bakalan sedikit curhat buat kalian semuanya. Ya bukan curhat sih ya, semacam kita tuh sharing buat teman-teman semuanya juga gimana dulunya Rega masuk di IPDN. Dan Rega di sini bakalan menceritakan atau mengisahkan beberapa kisah yang menurut Rega itu sangat Rega ingat waktu tahapan tes IPDN. Ya, jadi buat teman-teman semuanya tetap stay tune di channel RD Prasetyo. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah punya niat dan sudah punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi, apapun itu ya, buat masuk di IPDN tahun 2022, ya, Rega doain semoga niat kalian dan semangat kalian tetap terus ada ya, dan tetap bakalan Rega dukung buat teman-teman bisa masuk di IPDN. Jadi kalau kalian belum tahu IPDN, yaitu salah satu sekolah kedinasan yang ada di Indonesia teman-teman ya, kalian bisa search lah dan bisa lihat video Rega yang lama. Jadi kenapa Rega dulu memilih IPDN? Ya, Rega tahu IPDN dulunya itu dikasih tahu sama kakak, sama keluarga teman-teman ya. Buat teman-teman yang sekarang udah tahu, pasti kalian udah banyak ya informasi-informasi terkait dengan IPDN, dari mulai ada sosialisasi, ada di web, di media online, di media sosial, dimanapun itu sudah bisa kita dapatkan informasi terkait dengan IPDN teman-teman ya. Terus pada waktu tahun 2011 Rega waktu mengikuti pendaftaran IPDN itu tesnya secara langsung. Jadi kita waktu itu nggak sama dengan yang sekarang ya, melalui online, karena pada waktu 2011 Rega pendaftarannya langsung datang ke BKD waktu itu ya, Badan Kepegawaian Daerah di masing-masing kabupaten kota. Yang jadi waktu itu kita ngumpulin berkas langsung ke BKD teman-teman, dan seluruh tahapan tes kita melalui BKD. Jadi kita ada yang menaungi di kabupaten teman-teman ya. Kita nggak bisa pisah. Jadi kita tahu nih siapa yang mendaftar dan berapa orang yang mendaftar di kabupaten itu kita tahu teman-teman ya. Jadi sekitar ada 40-an orang waktu itu di zaman Rega waktu ikut tes IPDN tahun 2011. Nah, singkat ceritanya Rega tuh sudah lolos di tahapan tes administrasi, tahapan tes psiko itu, tes kedua, dan tes jasmani. Namun ada kisah yang sampai sekarang Rega ingat di tahapan tes jasmani waktu itu. Rega sebenarnya udah mempersiapkan tes jasmani itu dari 6 bulan sebelum adanya pendaftaran IPDN teman-teman ya. Jadi meskipun bulan puasa waktu itu Rega tuh sempat lari masih, memang mempersiapkan banget. Dan yang paling Rega pressure banget waktu itu dan Rega tekankan banget latihannya waktu itu adalah pull up teman-teman ya, karena memang waktu itu belum bisa pull up, nol teman-teman, nggak bisa. Rega latihan, tiap hari latihan, tetap nggak bisa waktu itu. Dan sampai di tahapan tes jasmani teman-teman, Rega cuma dapat satu pull up. Dan teman-teman sekabupaten Rega yang waktu itu lolos di tahapan psiko ke jasmani itu sekitar ada 12 kalau nggak salah. Wah, mereka tuh pull up-nya 10, 15, 20 gitu. Nah, di situ Rega merasa
udah down, mental tuh udah down teman-teman ya, cuma dapat 1 pull up ya, tapi tetap semangat karena setelah itu ada tes push up, tes sit up, shuttle run juga. Dan kalau untuk lari ya rata-rata sih masih aman, masih berada di posisi 5 besar waktu itu. Untuk untuk push up-nya juga itu rata-rata dapat 40-an, sit up 40, shuttle run juga masih dalam standar lah nilainya. Tapi memang yang diragukan waktu itu hanya di tes pull up, yaitu tes sama KB teman-teman ya. Nah, setelah kita melalui tahapan tes Samapta, satu kabupaten kan waktu itu naik mobil bareng teman-teman, naik elf ya. Sepanjang perjalanan dari Surabaya sampai ke Kabupaten Rega, tuh Rega cuma diam, bengong, kecewa iya sih sama diri sendiri. Cuman Rega tuh harus merasa legowo gitu. Maksudnya ya udahlah, itu hasilnya dan itu yang sudah Rega maksimalkan semampunya Rega waktu itu ya, semaksimal mungkin meskipun cuma dapat 1. Tapi yang namanya doa teman-teman, dari semenjak di Surabaya sampai pulang tuh nggak ada hentinya. Cuman memohon sama Allah waktu itu, ya Allah jika memang ini jalannya buat bisa lolos ke tahap selanjutnya, maka mudahkanlah ya Allah, izinkanlah Rega untuk bisa merasakan di tahapan selanjutnya seperti itu. Pokok berdoa terus. Sampai rumah juga seperti itu. Dan menunggu pengumuman tes jasmani itu lama sekali waktu itu teman-teman, sekitar hampir sebulan. Dan melalui SMS, namanya bimbang, galau tuh udah jadi 1 teman-teman. Dan sebelum pengumuman tuh Rega bareng ibu waktu itu di kamar sambil nunggu pengumuman, duduk iya, duduk banget teman-teman. Dan SMS masuk, alhamdulillah nama Rega tuh ada di situ. Wah, senangnya teman-teman, senang banget, lega banget teman-teman. Gak nyangka sekali teman-teman ya. Mungkin itu izin dari atas, kekuatannya di atas teman-teman ya. Karena dan alhamdulillah Rega lolos ke tahap tes selanjutnya. Kalau nggak salah waktu itu tersisa berapa ya? 8 kalau nggak 9 waktu itu. Nah, ke tahapan tes selanjutnya sampai di tes akademik. Di tes akademik itu tersisa kalau nggak salah 6 orang. 4 ya. 6 kayaknya dah. Nah, sisa 6 orang. Dan di sana juga itu benar-benar sesuatu keajaiban bagi mereka. Kenapa? Karena soal-soal yang disajikan dalam tes IPDN 2011 semuanya itu adalah soal-soal yang hampir Rega pelajari di buku-buku soal SNMPTN. Memang waktu itu Rega nggak nyiapin ataupun nggak mencari soal-soal IPDN. Soal-soal kedinasan nggak belajar soal kedinasan, nggak belajar soal tes IPDN. Yang Rega pelajari waktu itu adalah soal-soal dari tes SNMPTN tahun 2005, 2006, 2007, pokoknya tahun-tahun lama dah. Tahun-tahun lama karena Rega tuh pinjem ke senior, ke kakak kelas seperti itu teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya mukjizat banget bagi Rega waktu itu. Soal-soal yang Rega pelajari di buku SNMPTN 5 tahun, 3 tahun dulu itu keluar di soal-soal tes IPDN teman-teman. Memang soalnya diacak, tapi itu persis banget. Rega ingat sekali jawabannya waktu itu. Jadi alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah mungkin ini diberikan petunjuk sama yang di atas teman-teman ya. Itu Rega bisa menjawab dengan ya mudah banget dah, pokoknya ingat sekali soalnya. Alhamdulillah lolos ke tahap Tukir. Lolos ke tahap Tukir di Kabupaten Rega itu cuma 2 orang ya. Dan berangkatlah Rega ke kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat teman-teman ya. Di sana kita tes Pantukir mulai dari tes kesehatan lagi, kemudian tes Samapta lagi, tes wawancara dan pengumuman. Semua tes berjalan dengan lancar ya, meskipun tetap pull up cuma dapat 2 kalau nggak salah itu. Tetap optimis ya buat Rega bisa lulus. Dan malam harinya ketika mau pengumuman tes Pantukir siapa yang lolos per provinsi, Rega tuh ngubungin orang tua, minta doa supaya Rega diberikan kemudahan dan diizinkan untuk bisa lolos di IPDN seperti itu.
Rega hubungin orang tua, dan orang tua tuh cerita seperti ini. Sebenarnya tadi itu waktu Rega mau pengumuman tes Pantukir, teman-teman, ibu itu ditelepon, nggak tahu sama siapa, sama Bapak A ya, seperti itu. Bapak A bilang kalau Rega nih sekarang posisinya lagi hampir tidak bisa lolos, seperti itulah intinya ya. Jadi untuk mengamankan posisinya Rega waktu itu, disampaikan ke ibu kalau kayaknya intinya tuh ibu harus menyiapkan itulah ya, biar Rega dipastikan bisa lolos, teman-teman. Apapun hasilnya nanti doakan saja ibu ya, semoga bisa memberikan terbaik buat ibu dan bapak waktu itu. Beberapa jam kemudian kita dikumpulkan di lapangan parade IPDN dan diumumkanlah di sana. Datang mobil sirine tuh, rombongan banyak banget, dan diumumin per provinsi, dan alhamdulillah nama Rega masuk yang lolos di Provinsi Jawa Timur. Kembali ke asrama, Rega hubungin orang tua lagi, teman-teman ya. Hubungin orang tua. Alhamdulillah Bu, Rega udah lolos nih di IPDN. Wah, senangnya minta ampun tuh teman-teman ya, ibu dan bapak. Dan Rega flashback ke cerita yang sebelumnya tadi, nanyain nih ya. Ya alhamdulillah ibu, siapa sih orang itu ya? Kok berani-beraninya sempet-sempetnya ya menyampaikan seperti itu ke ibu. Dan terbukti nih ya, terbukti dengan tidak melakukan hal itu Rega bisa Bu ya, karena dengan pastinya doa ibu, doa keluarga semuanya, dan izin yang di atas, usaha Rega, ikhtiar, semuanya terbayarkan di situ. Sebenarnya Rega sedikit merasa apa ya, bukan kecewa enggak, cuman penasaran siapa sih orang itu, kayak gitu kan. Tapi ya udahlah ya, itu biarkan saja, tetap positive thinking aja, berprasangka baik aja. Mungkin itu oknum tertentu yang pengen mengambil kesempatan seperti itu. Tapi Rega pribadi ya, pelajaran dari keluarga juga, kita mau mulai sesuatu dengan hal yang baik tentunya teman-teman, itu bakalan nantinya Rega alami sepanjang hidup Rega menjadi seorang abdi masyarakat, seorang ASN. Diawali dari hal-hal yang baik, semoga nanti pas ke selanjutnya itu bakalan menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Jadi ya hal semacam itu mungkin ya masih ada atau nggak ada, Rega nggak tahu. Cuman tetap kita harus bisa mengambil sisi positifnya aja ya. Semua kembali ke diri kita sih ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita bisa tetap berpegang teguh sama kepercayaan kita masing-masing ya. Karena yang Rega percaya, yang mengatur semuanya tuh yang di atas, teman-teman ya. Kalau sudah di jalannya bakalan masuk, bakalan lolos, ya udah, insya Allah bakalan masuk, teman-teman ya. Tidak ada yang bisa merubah takdir kita kecuali memang atas izin yang di atas, teman-teman. Ada orang si A bisa merubah takdir, oh nggak bisa kalau memang yang di atas tidak mengizinkan hal itu ya. Kita manusia hanya sebagai perantara, teman-teman ya. Mungkin dia bisa menghalangi rezeki kita, bisa, tapi semua atas izin yang di atas, teman-teman ya. Jadi selagi kita mampu untuk berusaha, berikhtiar, berdoa, apalagi didukung sama dari kedua orang tua, insya Allah teman-teman semuanya bisa melewati itu semua dan bisa masuk ke IPDN dengan usaha kalian sendiri semaksimal mungkin. Dan itu bakalan lebih merasa enak, merasa berkah ya, insya Allah ya teman-teman ya. Dan pastinya kita bisa memberikan manfaat untuk orang tua kita, untuk orang-orang di sekitar kita semuanya ya. Mungkin itu sedikit kisah buat teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan semangat terus untuk bisa masuk di IPDN. Tenang aja, Rega bakalan mendampingi teman-teman semuanya dan memberikan motivasi tentunya. Oke, thank you yang sudah stay tune sampai di akhir video ini. Terima kasih, dan next bakalan Rega siapkan buat teman-teman semuanya ya, informasi tentang IPDN dan soal-soal juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.